Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa seluruh ma'alif hadal kitab Al-Syekh Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Hamsi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Syafi Al-Bandani وأصولهما وفروعهما وذوي الملك عليهم أجمعين أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة والشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السنقاب وصاحب المقام الحبيب والسند والسمعلم قاسم والشيخ مربي روحي كي هجي سبيل الرشاد والشيخ مربي روحي كي هجي نور السيدي والشيخ مربي روحي كي هجي حسن بصري أبو بكر والشيخ مربي روحي كي حفيظ الدين وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau Bahjatul Wasail. Ada di halaman 20, 3 baris dari atas. Wa ammas sawmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa amma as-sawmu wa huwa ats-tsalitsu min arkanil Islam fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin minhu an-niyatu likulli yawmin wa tabyituha minal layli wal imsaku anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasharatin wal istiqaati bil ikhtiyari min tamamis sawmi kaful jawarihi amma yakrahuhu Allahu ta'ala minal a'dha'i as-sab'ati al-ati
ذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. وأما الصوم فهو الثالث من أركان الإسلام، فهو إمساك معروف على وجه مخصوص منه النية لكل يوم. Wa amma saumu, dan adapun puasa. Setelah kita membahas mengenai solat, apakah solat yang fardu ataupun solat yang sunnah, begitu juga rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai masalah puasa. Wa amma saumu, dan adapun puasa. Wa huwa tsalitsu min arkanil islami, dan dia adalah bagian yang ketiga daripada rukun Islam. Jadi puasa ini bagian daripada rukun Islam yang harus kita menjalankannya. Yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Adapun nanti memang ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Puasa itu apa sih? Puasa itu ditinjau dari segi bahasa, maknanya adalah mutlaqul imsak, semata-mata menahan. Jadi kalau ditanya puasa itu apa? As-saumu lughatan mutlaqul imsaki. Puasa itu ditinjau dari segi bahasa, maknanya adalah semata-mata menahan. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Sayyidatuna Maryam. Dikatakan inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Inni nazartu lirrahmani shauma. Sungguhnya aku nazar lirrahman, bagi Allah, sauma, akan puasa. Nah, maksud puasa di sini artinya nazartu imsakan anil kalami. Aku nazar untuk tidak berbicara. Imsak anil kalam. Ya, menahan diri daripada berbicara. Itu pengertian puasa ditinjau dari segi bahasa. Adapun yang dimaksud di sini, kata Syed Ahmad bin Zaid al-Habsyi, beliau mengatakan fahuwa imsakun ma'rufun. Yang dimaksud puasa adalah menahan ma'rufun, menahan yang ma'ruf, yang telah sama-sama kita kenal, yang telah sama-sama kita ketahui. Yang kita tahan apa? Wa huwa imsakun
an syahwatail farji wal batni, yaitu menahan daripada dua syahwat. Syahwat apa? Al farji, syahwat daripada kemaluan kita. Kemaluan kita ketika kita berpuasa kita jaga. Kemaluan kita ketika kita berpuasa, ya. Nah, keinginan kita, keinginan kemaluan kita, ingin berhubungan, kita jaga. Wal batni, begitu juga keinginan syahwat perut kita. Pengen makan enak, pengen makan ini, minum itu. Kita jaga aja. Kita tahan, kita jaga daripada keinginan kemaluan kita dan juga keinginan perut kita. Li ta'atil maula, karena untuk semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tahan kemaluan dan juga kita tahan syahwat daripada perut kita. Ya. Nah, ini diwajibkannya puasa ini adalah pada tahun yang kedua daripada hijrahnya Rasulullah. Ya. Diwajibkannya pada tahun yang kedua daripada hijrahnya Nabi, yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu sebanyak 9 Ramadanat. 9 kali puasa di bulan Ramadan. Jadi beliau tuh Rasulullah bertemu puasa Ramadan itu 9 kali, berarti 9 tahun ya. Beliau merasakan puasa Ramadan 9 tahun ya. Jadi bertemu Ramadan selama berapa? 9 tahun ya. Kalau kita berapa ya? Sekarang umur antum tinggal dihitung berapa ya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa Ramadan yang bertemu selama 9 tahun, 9 kali Ramadan, itu semuanya kata ulama kurang. Artinya kurang di sini hanya memang ketika itu beliau dapati cuma 29 hari. Ya kan? Nah, kadang kan kita ada yang puasa Ramadannya 29. Ada yang memang pas berapa? Sebulan 30. Yang 31 ada gak? Yang 31 ngaco itu namanya. Jadi kalau ada kalanya itu Rasulullah di situ 29 hari. Nah, melainkan hanya bertemu 30 hari itu illa wahidan fakamilun. Melainkan 1 tahun itu ada puasanya itu sampai 30 hari. Satu pertemuan daripada yang 9 tahun itu. Berarti 8 tahunnya berapa ya? 29. Ya. Nah, kita ngitung nggak tuh? Ya, dari awal kita puasa balik gitu. Kebanyakan 29 sampai 30 gitu. Ya. Makanya kalau kita belum melihat hilal ya udah berarti di 30-in 30 hari gitu. Masih ada keraguan ya, belum jelas. Ya udah jadi di 30 hari kan. Kalau itu udah pasti. Iya. Kalau 30 kagak ada juga 31 ngaco namanya. Ya. Nah, kalau mau kita hitung-hitung yang namanya Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 daripada bulan Arabiah. Ya. Kita paling hafal udah tuh Ramadan, Syawal itu. Hafal. Ya. Yang merupakan sepaling abdolnya bulan. Ya. Nah, penamaan daripada bulan Ramadan ini kenapa disebut dengan Ramadan gitu?
Ya. Karena ketika orang Arab itu menyusun nama-nama bulan bertepatan ketika itu memang pada bulan itu syiddatul har. Artinya panas yang sangat terik gitu. Panas jadinya itu ketika itu. Nah, berbetulan ketika menyusun nama-nama bulan, pada bulan itu sangat terik matahari. Panas. Nah, akhirnya dinamakan oleh mereka itu dengan nama Ramadan. Di Ramadan itu diambil dari kata romdo. Ya, romdo itu artinya syiddatil harri. Sangat panas jadinya, sangat terik gitu. Ada lagi yang mengatakan ya pengertiannya itu li'annahu yamriduz dzunub, li'annahu yarmiduz dzunub, ayyahriquha, dikarenakan dia itu dapat membakar dosa-dosa. Ya. Memang kadang-kadang kalau lagi Ramadan itu panas banget itu. Gitu, ya. Makanya subhanallah kalau kita bertemu dengan bulan suci Ramadan itu suatu nikmat yang wajib, yang kudu, yang seyogianya dan harus kita syukuri. Ya. Dalam satu hadis dikatakan lau azinallahu lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busra liman shoma ramadhana bil jannah. Ya. Seandai kata Allah Ta'ala ngasih izin ya, kepada langit, Allah Ta'ala kasih izin kepada langit, Allah Ta'ala berikan izin kepada bumi untuk dapat mengucapkan, untuk dapat bertutur. Bisa ngomong gitu langit, bisa ngomong itu bumi. Kalau emang diizinin sama Allah, itu langit dan bumi pasti akan mengatakan busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Beruntung orang yang puasa di bulan suci Ramadan, jaminannya adalah surga dari Allah Ta'ala. Oh. Ya, mudah-mudahan kita ketemu bulan Ramadan lagi. Ya. Kalau Ramadannya sih udah pasti datang. Iya. Kalau Ramadannya sih besok bakal datang. Cuman yang nggak pasti datang tuh merasakan kitanya. Kira-kira kita sampai besok tuh Ramadan besok. Ya kan? Ramadan tiap tahun datang. Ya, ntar datang lagi. Kitanya belum tentu nih. Belum tentu kitanya. Ya. Jadi jangan antum sia-siain kalau Allah Ta'ala kasih panjang umur, sehat walafiat sampai Ramadan itu. Ya. Yang kadar pahalanya berpuasa itu tidak ada yang tahu. Nah, kita sering dengar yang namanya satu kebajikan, yang namanya satu kebaikan itu ada yang dibalas sampai 10 kali lipat. Kita ngelakuin ini dibalas sama Allah Ta'ala 10 kali lipat. Bahkan tidak cukup di situ, bukan hanya sekedar 10 balasan saja, tapi sampai ila sab'i mi'ah di'fin. Sampai 700 kali lipat. Ada yang dibalas satu kebaikan 10, bahkan ada yang sampai dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Insyaallah 700. Tapi kata Rasulullah dalam hadis qudsinya itu, ya, dalam hadis qudsi anillahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa taala, illa sauma, melainkan puasa. Fahuwali, puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, maka aku yang membalasnya. Artinya jazaan katsiran min ghairi ta'yinin bimiqdarihi, dengan balasan yang begitu banyak tanpa ada yang namanya penentuan bagi kadar pahala yang akan Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Kalau ibadah yang lain ada yang 1:10, bahkan ada yang sampai 700, tapi dalam masalah puasa nggak ada yang tahu. Lebih, bisa jadi lebih dia punya balasannya daripada berapa? 700 di situ. Ya. Oh.
Min tulu'il fajris sadiqi ila ghurubis syamsi. Ada bagian dalam kita baca. Ya. Min tulu'il fajris sadiqi, dari mulai kapan? Min tulu'il fajris sadiqi, dari mulai terbitnya fajar shadiq. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Subuh masuk, di situ udah mulai. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, maghrib, gitu. Okay. Itu ada perbedaan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Kalau puasa yang wajib, dia masuknya itu dari tulu'il fajri, ya, sampai ila ghurubis syamsi, ya. Tapi kalau kita puasa sunnah, umpamanya antum pengen puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa-puasa yang sunnah, ya, kalau emang kita dari pas subuh terus kita belum sarapan, terus kita belum makan nasi uduk, kita belum ngopi, kita belum ngerokok umpamanya, maka terus dia punya waktunya itu yastamir ila zawal, sampai terus tergelincirnya matahari, ya. Terus tuh, ini kita dari subuh nih antum misalkan nih, hari Senin, hari Kamis, puasa sunnah deh. Di subuh kita biasa ngopi, tapi lagi kagak enak, kagak ngopi dah, ya. Nah udah gitu jam 7 belum nyarap juga kita. Jam 8 belum makan, belum minum kita. Jam 9 belum makan, belum minum. Jam 10 sama, belum makan, belum minum. Ada, saya puasa sunnah aja. Nah, boleh gak? Boleh. Kalau ibadah puasa sunnah. Tapi kalau puasa yang wajib nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi antum puasa tuh. Nah, cuman dengan syarat belum ngopi, belum minum, belum makan, belum ngapa-ngapain tuh, ya. Tapi kalau antum udah ngopi sekalipun satu tegukan, ya nggak boleh, ya, nggak boleh puasa, karena udah ngebatalin di situ, dia udah makan, udah minum deh di situ, ya. Ala wajhin ay tariqin makhsusin, atas jalan yang khusus. Jalan yang khusus, jalan yang tertentu. Ya. Jadi ala wajhin, atas cara, ay tariqin, atas jalan. Makhsusin, yang khusus, yang tertentu. Ai bisyurutin wa arkanin, yaitu dengan menjalankan syarat-syaratnya dan juga menjalankan rukun-rukunnya, gitu. Jadi sebenarnya puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa, ya, yang kita ulang setiap bulannya, ada puasa hukumnya makruh, ada puasa hukumnya haram. Kalau kita puasa, ya. Kalau yang puasa wajib, ya seperti puasa Ramadan. Puasa qadha wajib. Kita sakit kemarin umpamanya, ya, sampai kita nggak puasa. Ya kenapa nggak puasa? Mah kambuh, gitu kan. Jadi kambuhnya lagi Ramadan doang itu. Kalau nggak Ramadan kagak kambuh tuh mah, bingung aja. Ya. Qadha wajib. Ya. Nah, qadhanya itu, bayarannya itu, hukumnya apa? Wajib di situ. Atau puasa istisqa. Puasa kita pengen apa? Istisqa, minta hujan, umpamanya hujan kagak turun-turun. Kalau sekarang jangan istisqa, banjir ntar. Ya. Ini lagi musim paceklik, lagi musim kekeringan umpamanya. Nah kita di situ sholat
istisqa, salat minta hujan. Andai kata ada dari pemberitahuan pemerintah, dari hakim, ya, untuk melaksanakan puasa istisqa, nah maka puasanya itu hukumnya wajib. Karena ada imbauan perintah daripada apa? Pemerintah atau hakim. Padahal sunnah, tapi dikarenakan si hakim memerintahkan untuk kita berpuasa istisqa, maka hukumnya jadi apa? Jadi wajib. Atau puasa nazar, ya. Kalau saya sukses berhasil nih bisnis, saya pengen nazar puasa, ya. Nah, bukan jadi sunnah, ya di puasa Senin, nah jadi wajib hukumnya itu. Kalau saya sukses, saya pengen puasa Ramadan, nah itu sih nggak bisa. Kalau emang Ramadan, emang dia hukumnya apa? Wajib, nggak bisa dinadarin sama dia, ya. Kayak seperti kalau saya sukses, saya pengen sholat subuh nih, gitu. Itu sih sukses kagak sukses juga, emang sholat subuh mah kudu harus. Gitu. Jadi puasa ada yang hukumnya wajib, ada lagi puasa yang hukumnya sunnah. Nah yang sunnah ini terbagi-bagi. Ada yang memang hanya berulang-ulang setahun sekali. Ya, ada yang memang ulangannya itu setiap bulan. Ada yang memang puasa sunnah tapi yataqarrar bitaqarrul ayyam. Berulang-ulangnya hari. Jadi ada yang sunnah mingguan, ada yang sunnah bulanan, ada yang sunnah apa? Tahunan. Ya. Nah kalau tahunan seperti apa? Kasaumi yaumi arafah. Seperti puasa sunnah Arafah, itu sunnah tuh, sunnah tahunan di situ. Ya. Yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, kalau emang kita ada kesempatan, sehat, panjang umur, itu yang namanya puasa Arafah itu dapat menggugurkan dosa yang pernah kita perbuat, dosa yang apa? Nah, yang akan datang, tahun yang akan datang. Artinya kita bakal dijaga oleh Allah Ta'ala. 2 tahun tuh jadi. Ya. Nah, puasa lagi, puasa Tasu'a tanggal 9 Haram, wa Asyura tanggal 10 Muharram, gitu. Puasa sunnah daripada bulan apa? Bulan Syawal. Itu berulang-ulang bitaqarrur sinin. Dengan berulang-ulangnya apa? Tahun di situ. Ya. Ada lagi yang berulang-ulangnya dengan berulang-ulangnya bulan seperti ayyamil biyud. Ya. Hari-hari biyud, cerah terang bulan gitu. Ya. Hari apa? Nah, itu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ya, itu setiap bulan itu. 13, 14, 15. Sunnah kita puasa. Ya. Maksudnya 13, 14, 15 yang Qamariyah, bulan apa? Islam. Ya. Ada yang ayyami sud. Ya. Gelap itu, hari-hari gelap. Itu tanggal berapa? Tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Nah, kita kerjain gini. 13, 14, 15 sunnah puasa. 28, 29, 30 juga apa? Sunnah kita puasa. Jadi ada istilahnya ayyamil bid, ada istilahnya ayyamis sud. Ya. Tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Tapi kalau kurang umpamanya sampai tanggal 29 doang, kan tanggal itu kan ada sampai tanggal 29, tanggal 30. Nah, bagaimana untuk kita buat 3 hari itu? Kalau emang nggak sampai 30, maka puasanya nanti permulaan bulan, berarti tanggal berapa ya? Tanggal 1, tanggal 28, tanggal 29, tanggal berapa ya? 1. Kalau emang nggak nyampe 30. Kalau sampai 30, 28, 29, 30.
Kalau 30-nya nggak ada berarti 28, 29 tanggal 1. Itu sunnah. Ya. Jadi emang buat nyerpis kita punya badan. Istilah kata kan kalau kita itu motor, mobil, mesinnya dipakai terus itu kan. Tiap hari gitu. Nah, kita juga sama begitu. Ada zakatnya jadi gitu. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasad as-saumu. Bagi setiap sesuatu itu ada zakatnya. Zakat jasad kita ya puasa. Buat ngebersihin, istilah kata buat nyerpis nih badan kita. Diservis tuh yang tadinya kita makan apa aja masuk semuanya itu. Nah, umpamanya nih hari Senin, hari Kamis kita puasa. Itu buat ngebersihin gitu. Ya, jeroan kita, dalaman kita. Kan dikatakan sumu tasihhu. Puasalah kalian. Niscaya apa? Sehat. Jadi nggak ada kalau puasa sakit, nggak ada. Kalau puasa emah itu yang malas aja. Itu kan. Orang kalau kita puasa sehat, dia sakit. Itu sih emang malas dia puasa kalau begitu. Ya. Ada lagi yang puasa itu berulang-ulang dengan berulang-ulangnya hari atau minggu. Seperti apa? Seperti puasa kal Itsnain, seperti puasa hari Senin, wal Khamis, seperti puasa hari Kamis. Ya. Nah, puasa hari Senin, puasa hari Kamis itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan. Ya. Rasul pernah mengatakan tu'radu al-a'malu fihima. Jadi amal kita ini disetorinnya Senin sama Kamis. Amal perbuatan kita disetor hari Senin, hari apa? Hari Kamis. Nah, kata Rasulullah, fa uhibbu an tu'radu a'mali wa ana shaimun. Maka aku suka ketika amalanku disetorkan kepada Allah, ketika itu aku sedang apa? Sedang puasa. Jadi sunnah untuk kita puasa Senin Kamis di situ. Ya. Nah, ada lagi hukum puasa itu hukumnya makruh. Makruh puasa. Seperti apa? Ifradu yaumil jum'ah awis sabti awil ahad. Kalau kita menyendirikan puasanya itu di hari Jumat atau hari Sabtu aja atau hari Ahad aja. Karena Jumat itu merupakan Idul Muslimin. Hari rayanya umat Islam. Sabtu Idul Yahud. Sabtu hari rayanya Yahudi. Ahad hari rayanya Idul Nasara. Mesti kita Jumat libur juga. Jadi kan hari raya umat Islam gitu. Tapi kita libur gak? Gak libur kita. Malah Sabtu doang yang libur sama apa? Minggu. Sebenarnya mestinya kudunya apa tuh? Jumat libur gitu. Ya. Idul Muslimin. Ya. Tapi yang diliburin Idul Yahud sama Idul Nasara. Gitu. Nah, andai kata kita berpuasa menyendirikan di hari Jumat saja, itu dikatakan oleh ulama hukumnya adalah apa? Hukumnya makruh di situ. Karena yaumul Jum'ah itu merupakan yaumu idin wa dzikrin. Hari rayanya umat muslim. Jadi jangan, kata Rasulullah, fala taj'alu yauma idikum yauma siyamikum. Jangan kalian jadikan hari raya kalian itu sebagai hari untuk apa? Untuk berpuasa. Walakin ja'aluhu yauma fitrin wa dzikrin, akan tetapi jadikanlah pada hari itu hari untuk kita berbuka, hari untuk kita berzikir, illa an tukhalituhu bi ayyam, kecuali memang kita campurkan dengan hari umpamanya dengan Kemisnya. Enggak Jumat doang, Kemisnya kita puasa. Nah, itu enggak makruh. Atau Jumat ya kita puasa tapi dicampur dengan yang apa? Besokan Sabtunya juga kita apa? Puasa. Itu kagak apa? Enggak makruh. Tapi kalau toh hari Jumat doang itu makruh di situ. Kecuali kita campurkan dengan hari yang sebelumnya kita puasa juga, Kamis kita puasa. Atau kalau kita Kamis enggak puasa, maka hari apa? Sabtunya kita puasa.
Itu jadi nggak makruh di situ. Nah, bisa jadi yang namanya puasa itu hukumnya haram. Oh. Jadi kita yang rajin juga kudu lihat-lihat juga, jangan kebablasan. Harus tahu hukum. Gitu kan, kayak kita sholat gitu kan. Kan ada waktu haram juga. Mau sholat aja gitu kan, biar pahalanya banyak gitu. Nah, kalau kita nggak ada ilmu juga, ya bukan dapat pahala, dapat dosa gitu. Puasa pun sama begitu juga, kudu kenal waktu kita. Haram bisa jadi sah, ada haram yang kagak sah kalau kita lakonin ke puasa. Mana haram kita kerjakan puasa, tapi kalau kita lakonin ya sah, direken sah puasanya. Seperti apa? Seperti puasanya seorang wanita tanpa izin suami. Itu dia pengen ibadah. Tapi dalam hal ini kalau dia puasa, ternyata dia nggak dapat izin suami, jangan puasa. Hukumnya apa? Haram. Ya, tapi sah gak? Sah. Dia pengen puasa Senin, dia pengen puasa Kamis gitu, tanpa izin suami. Nah, kan khawatir kan suami punya maksud sama dia, punya hajat sama istri. Ya, tapi kalau puasa Ramadan jangan dihalang-halangin. Kalau itu, wah itu PA aja itu suami. Jangan puasa lo gitu. Nah, itu jangan diturutin. La ta'ata ya fi masyiatil khaliq. Enggak ada kita tunduk taat kepada seorang manusia dalam memaksiati Allah taala, durhaka kepada Allah. Jangan sekalipun umpamanya guru kita yang nyuruh, manusia jangan dituatin kalau emang itu tujuannya untuk maksiat kepada Allah, sekalipun suami gitu. Haram tapi sah tadi, seperti dia seorang istri pengen puasa tanpa izin siapa? Suami. Jadi kalau istri pengen puasa, izin dulu sama suami, bang pengen puasa sunnah nih gitu kan. Kata suaminya, oh iya silakan puasa gitu kan. Uang dapur dipotong nih gitu. ya. Tapi kalau kata suaminya jangan deh, mungkin dia punya hajat kali gitu ya, punya apa, punya hajat sama istrinya hari itu. Nah kalau kata suami jangan, yaudah jangan dikerjain. Nah ada lagi haram kagak sah, kita lakonin, kita jalanin, puasa juga haram. Sah nggak? Nggak sah juga, bukan dapat pahala. Seperti apa? Seperti puasanya kita pada hari raya Idul Fitri. Lu ngapain nggak makan ketupat, makan rendang nih, ada gemblong cocol sama semur. Waduh, aneh mah puasa aja lah, kata gitu kan. Biar dapat pahala gitu kan. Orang-orang semuanya pada senang saya puasa. Pahalanya kayaknya gede gitu. Nah, itu bukan dapat pahala, tapi hukum puasanya hukumnya apa? Haram, dan juga kalau dikerjakan sama dia kagak sah. Nah, tanggal 1 Syawal itu, ya. Atau tanggal berapa? Yaumul Ashir min syahri Dzil Hijjah, tanggal 10. Hari raya Idul Adha. Dia puasa, nggak boleh, haram hukumnya. Kagak sah juga. Atau dia puasa saumu ayami tasyrik, puasa di hari-hari tasyrik, menyembelih korban. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 tuh, awas tuh. Ya, kalau kita lakonin puasa juga di situ, maka puasa kita nggak sah, haram, dan juga nggak sah di situ. Ya. Nah, itu tuh. Apalagi, nah puasa saumun nisfil akhir min Sya'ban. Ya. Puasa di pertengahan akhir daripada bulan apa? Bulan Sya'ban di situ. Ya, tanggal berapa ya? Tanggal 16, tanggal 17, tanggal 11, tanggal 18 terus sampai akhir apa? Sampai akhir bulan daripada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di situ untuk persiapan kita bulan Ramadan. Nah, dikhawatirkan nanti Ramadan kita giliran yang itu dikejar-kejar sama kita. Nah, giliran Ramadan ntar lewat lagi, lemes kita, gak kuat deh. Kenapa? Sya'ban udah puasa gitu. Nah, salah kaprah dia jadi. Ya. Jadi puasa yang setengah akhir daripada bulan apa? Bulan Sya'ban di situ. Ya.
Jadi ala wajhin ay tariqin maksusin, atas jalan, atas cara yang tertentu, ay bisyurutin wa arkanin, yaitu dengan syarat-syaratnya dan juga dengan rukun-rukunnya di situ. Ya. Jadi kalau kita baca itu mengenai kisah-kisah orang yang mendapatkan keistimewaan, keutamaan orang-orang yang berpuasa, pasti kita bakal ngelakonin, bukan saja puasa Ramadan, sunnah kita jalanin. Ya. Nah, kata Rasulullah, itu nanti orang-orang yang berpuasa dikeluar dari kubur-kubur mereka. Orang yang berpuasa. Nanti di hari kiamat. Gitu. Mereka bisa ditandain, bisa diciriin, bisa dibedain sama yang lain ketika itu. Yu'rafuna bi'arfi siyamihim min afwahihim yakhruju atyab min rihil miski. Mereka dapat dikenal, dapat dibedakan dengan wanginya puasa mereka yang keluar daripada min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Nah ini ketika di dunianya, hidupnya ini dia suka puasa nih. Keluar tuh harum, aroma semerbak atyab min rihil misik. Lebih wangi daripada minyak apa? Minyak misik. Ya. Ketika itu di yaumil qiyamah tunqalu ilaihimul mawaid, disiapkan tuh hidangan-hidangan. Buat siapa? Buat mereka yang terkenal, yang bisa diciriin, yang bisa ditandain keluarnya wangi daripada mulut mereka, ya, lebih wangi daripada minyak misik tadi. Ya, tekonya ada di situ, makanan hidangan sudah dipersiapkan di situ, makhtumatan dalam keadaan tersegel, tertutup gitu, ya, tertutup rapat, rapih gitu, ya. Steril jadinya itu istilah kata, tutup rapih gitu, ya. Ketika itu dikatakan kepada mereka itu, kulu faqad ju'tum hina syabi'an nas. Ayo makan. Makan. Faqad ju'tum, dulu kalian itu terasa lapar. Hina syabi'an nas, ketika manusia-manusia yang lain, orang-orang yang enggak berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka enak-enaknya makan, maka sekarang nikmatilah oleh kalian hidangan dari Allah Ta'ala. Makan, minum. Washrabu, minum. Qad atistum hina rawiyan nas. Kalian dulu di dunia merasakan dahaga, merasakan aus, gitu kan. Ada iklan marjan, ngiler banget. Ya kan? Kadang-kadang suka ada godaan itu. Sampai marjan pakai sirup kayak gitu kan, pakai es, pakai kelapa, ya Allah, enak banget gitu, batu es gitu kan. Suka ada kita kiriman gambar lagi puasa tuh. Hina rawiyan nas, ketika mereka hilang dahaga mereka, kenyang dengan minum, kalian itu terasa dahaga, kalian terasa haus. Sekarang minumlah kalian. Wastarihu faqad ta'ibtum hina istarahan nas. Sekarang kalian istirahat. Tenang-tenang, enak-enak, nyantai-nyantai, karena dulu kalian di dunia itu merasa letih, merasa susah, merasa capek. Ketika orang-orang di sana mereka semuanya pada berleha-leha. Subuh lagi enak-enak dibangunin, habis bangun ngaji lagi kan. Oh, enakan di sini apa enakan di rumah? Ya kan? Nah, tapi ntar ada balasannya kita. Akhirnya fayakuluna wa yashrabuna wa yastarihuna, mereka makan, mereka minum dengan enaknya, dengan nyamannya, dengan santainya, dengan istirahat, ambil rebahan. Waduh, enak banget. Wan nasu masghuluna fil hisabi fi ana'in wa zumain. Sedangkan mereka yang dulu enggak puasa, ninggalin puasa mereka, mereka semuanya sibuk sedang dalam keadaan hisab fi ana'in wa zumain, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan letih, dalam keadaan mencapaikan, dalam keadaan haus tuh mereka. Kita mah lagi nyantai gitu. Lagi enak-enak, lagi makan, lagi minum, lagi rahat. No, yang sebelah sono lagi dihisab tuh. Oh, begitu. Jadi puasa itu punya fadilah gitu kan. Keutamaan-keutamaan
yang Allah Ta'ala katakan yang namanya kebaikan itu dilipat gandakan dari 1 sampai 10 bahkan sampai 700, melainkan ibadah puasa hanya aku yang dapat membalasnya dan juga hanya aku yang tahu kadar daripada balasan ibadah puasa. Begitu. Nah, ini masih panjang mengenai pembahasan puasa, nanti ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, insyaallah kita terangkan minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.